bisnis network marketing yang dikerjain sambi-sambi, iseng-iseng, hasilnya jauh lebih serius daripada kerjaan gue yang serius. Halo teman-teman Tanya Mentor, bertemu lagi dengan saya Deki, seorang entrepreneur. Jadi Anda bertanya, mentor menjawab. Nah, jadi sekarang saya akan membahas tentang bidang praktisi network marketer. Namanya Luciana Rossi. Nah, orangnya sudah nongol nih. Halo, halo Lucy. Hai, selamat malam. Halo. Seorang network marketer mungkin bisa ceritain apa perjalanan bisnisnya, apa kehidupannya gitu. Perjalanan kehidupan ya. Sebenarnya sih simple. Ya. Gua orang biasa, ex karyawan. Jadi setelah lulus kuliah itu 10 tahunan kerja di perusahaan asing. Nah, terus setelah kerja 10 tahunan lebih, nah, gue melihat sebuah peluang bisnis yang diposting di Facebook oleh salah seorang teman SD gue. Jadi Hmm. dari Facebook taunya. Terus gue kepoin aja, tanya itu apaan gitu, kok bisa dapat income segitu. Dan meskipun gue pada saat itu ada feeling-feeling ini jangan-jangan network marketing nih, jangan-jangan MLM nih, tapi ya gue kepoin aja Emang pokoknya benar. karena Ternyata iya. benar. Iya bener. Dan kalau gue sih open mind ya. Jadi kayak lu dapat income dari mana, cara kerjanya gimana, ya kalau itu worth buat dikerjain kenapa enggak gitu. Akhirnya kecemplung deh. Sekarang udah 5 tahunan gue kerjain bisnis network marketing dan akhirnya gue berhenti kerja, Dek. Udah nggak kerja lagi. Dalam 5 tahun itu kan berarti lu sempat kerja dong. Kerja berapa lama? Dalam 5 tahun itu kan kata lu network marketer kan? Iya, iya. Jadi 3 bulan pertama gue kerjain network marketing, gue masih sambil kerja. Gue cuma ngerjainnya pada saat weekend atau malam pulang kantor itu gue kayak reply WhatsApp gitu atau dulu BBM ya. Nah setelah 3 bulanan ternyata karena income gue udah lewatin gaji kantoran kemana-mana, akhirnya gue putusin untuk ya udah gue berhenti aja gitu karena bisnis network marketing yang dikerjain sambi-sambi, iseng-iseng, hasilnya jauh lebih serius daripada kerjaan gue yang serius. Oh, kalau penghasilan lebih besar ya. Iya, beda jauh hasilnya. Nah, berarti ini gue pengen tahu nih rahasianya apa nih. Berarti ada beberapa kesalahan kan nih topiknya 12 kesalahan umum orang yang terjun di sini ya. Nah, termasuk gue nih. Gue dulu kan terjun nih. Gue udah ngeluarin 26 juta dari akhir Desember That's sampai a lot, man. Maret. Hah? Loh, A lot. serius, 26 sis. juta tuh banyak. Dan belum dapat Terus? apa-apa. Belum dapat Belum apa-apa. dapat belum dapat income. Oke. Nah, Nah, ini kalau menarik orang ini. berhasil apa enggak, sebenarnya ada dua. Ada dua. Hmm. Pertama, lu mesti lihat lingkungan sekeliling lu. Kalau lingkungan sekeliling lu rata-rata berhasil dan lu sendirian yang gak berhasil, berarti mungkin salahnya di lu. Tapi, kalau Oke. sebagian besar orang-orang yang lo kenal di bisnis tersebut memang rata-rata lama berhasilnya, berarti mungkin yang salah bukan lo, tapi leader lo siapa? Leader lo ngajarin apa enggak? Atau perusahaannya, gitu. Karena network Hmm. marketing itu biasanya ada dua nih, Dek. Biasanya either produknya bagus, tapi secara income kurang bagus, atau produknya biasa aja, mungkin nggak bagus, tapi income-nya bagus. Nah, Hmm. kayak gitu. Yang kedua, Terus tapi langsung gue income-nya yang bagus kedua. gitu. Oke, produk Nah, biasa aja. Lo udah sadar produknya biasa aja, kemudian income-nya hitung-hitungannya sebenarnya menarik gitu kan. Nah, wah kalau itu dahsyat. gitu. Nah, itu agak lebih berat. Kenapa? Karena kalau produknya nggak mendukung, Dek, lu itu bakalan Hmm. capek nyari customer yang baru-baru terus. Apalagi kalau produknya itu mahal gitu ya. Artinya untuk ukuran segitu harganya mahal gitu. Nah, itu ketika orang beli dan tidak merasakan manfaatnya, jujur-jujuran Dek, mereka bakalan beli lagi apa enggak? Kan chance-nya kecil. Enggak. Artinya apa? Heeh. Ya, yeah, exactly. Mereka nggak repeat. Artinya lo harus selalu mencari customer-customer baru. Nah, lo sekuat apa nyari customer-customer baru? Di situ. Di situlah Oh, jadi problem. gue capek juga ya. Udah banyak customer, harus cari customer baru terus ya. Betul. Jadi ketika lo mencari perusahaan, itu juga lo mesti pinter-pinter. Selain income-nya menarik, income menarik ya harus lah. Soalnya produk sebagus apapun, kalau income nggak menarik, lo kerjain, lo pakai konsumsi gitu ya, tapi lo males kerjain bisnisnya dong kalau nggak ada duitnya. Iya, Iya apa? nggak sih? Ya males juga. Gue tulis topik dulu Betul. ya. Iya. Sembari ya orang tahu nih Monggo, topiknya monggo. 12 Iya. kesalahan network marketer Iya. pemula kali ya. Betul, betul.
Jadi kita memang harus mempelajari secara umum orang-orang itu gagalnya kenapa, tujuannya buat apa. Ya jangan diikutin kegagalan orang, cukup belajar dari kesalahan orang lain. Kalau gue nggak pede sama produknya sih, banyak yang Nggak komplain. confident ya sama Terus, produknya ya. tapi Oke. leader gue itu hebat loh. Dia bisa confident gue. Sampai gue 3 bulan kayak Oke. hipnotis lah ya. Kayak, wah ini keren, pokoknya lu yang salah, bukannya gue yang salah gitu. Terus Sebenarnya gue kalau kalau lu ketemu orang, gue jadi kayak nodong. Ini gue ngasih pisau nih, lu mau gak? Jadi gue kayak, bukannya berniat ngasih apel, malah ngasih pisau. Kayak, kesannya gue penjahat gitu loh. Mana ya? ya, nah jadi nggak memang bisa ya, harus dulu ya. itu jadi pelajaran. Bisa, Dek. Nah, oke bisa nih. Ya, jadi pada saat lo nyari perusahaan itu penting. Dua-duanya penting, Dek. Secara produk lo harus suka dan harus confident sama produknya karena lo bakalan enjoy banget ngerjainnya. Itu penting. Hmm. Dan produknya itu mesti benar-benar ngefek sehingga orang beli meskipun dia nggak kerjain bisnisnya tapi dia akan beli produknya. Oke. Gitu. Itu produknya penting. Kalau enggak, lo pasti akan capek nyari yang baru-baru terus dan kenalan lo berapa ribu orang gitu. Lo mau closing berapa banyak orang karena kenalan kita kan pasti terbatas ya. Dan satu saat mungkin orang udah tahu semua kita ngerjain bisnis tertentu. Jadi lo mesti cari produknya yang bagus dulu, yang lo suka dan lo confident banget. Kedua, marketing plan-nya juga ini sama Dan ini pentingnya. kesalahan pertama ya. Kesalahan pertama produknya lu nggak pede gitu ya. Apa belum? Ini belum masuk nih. Sebenarnya belum. Ini sebenarnya belum. Ini baru kulitnya. Tapi penting udah. Oke, kulitnya ya. Iya, penting udah. Ya, lo harus confident dengan dua-duanya, dengan produknya maupun dengan income-nya, dengan marketing plan-nya. Karena salah satu fail, udah buyar. Either lo capek nyari-nyari yang baru terus, atau lo udah kerja, udah konsumsi, tapi lo males untuk kerjain bisnisnya. Lo udah males kerjain bisnisnya karena duitnya lo ngerasa nggak worth it gitu. Jadi harus dua-duanya bagus. Kalau produknya bagus, seharusnya duitnya worth it juga kan? Enggak ya? Belum tentu, Maksudnya, belum tentu. Contoh. Banyak perusahaan yang produk-produknya itu works gitu ya. Vitaminnya bagus lah, skincare-nya bagus, semuanya bagus. Tapi lu kerjain jungkir balik bertahun-tahun, dapat 20 juta aja susah sebulan. Nah, kalau orang-orang yang emang income-nya nggak parah-parah banget, misalnya kayak gue lah, gue udah kerja di perusahaan asing gitu ya, income gue udah lebih dari situ, udah lebih dari 20 juta sebulan, gue disuruh jungkir balik ngerjain MLM, member gue udah ratusan orang, udah kerjain beberapa tahun, 20 juta aja nggak dapet gitu. Kira-kira gue mau kerjain nggak? Mendingan kagak, mendingan gue kerja aja yang fokus gitu. Jadi income sama pentingnya, Dek, sama produk. Dan nggak menjamin produknya bagus, pasti income-nya bagus. Itu nggak jaminan. Tergantung marketing plan, rumus income. Oh, rumusnya berarti komisinya juga, komisi rumusnya itu nggak, ya cocok nggak sama lu gitu ya? Exactly, bener. Prestasi apa sih yang lu merasa gue network marketer ini prestasi banget gitu? Lu bisa ceritain nggak prestasi di itu? Kalau prestasi ya secara income kan sebenarnya kalau orang ngerjain serius dan kebetulan perusahaannya memang punya produk yang bagus dan income yang bagus, itu hasilnya kelihatan kan. Basically gue kerjain bisnis ini di tahun pertama itu gue bisa beli apartemen cash, terus gue bisa beli mobil juga gitu ya. Gue nggak mau sebut angka, ntar ada yang bilang sombong lah, mana buktinya lah, mau lihat rekening lah, apa segala macam gitu. Kalau lo ketemu sama gue one on one, gue akan kasih lihat. Tapi kalau kayak gini IG live gini nggak perlu lah. Oke. Nah, jadi ada buktinya ya, ada buktinya ya. Iya dong. Lo mesti bisa lihat bukti dong. Percuma gue ngomong hasilnya segini, tapi kalau gue nggak bisa tunjukin gitu kan. Nah, salah satu yang gue cukup bangga, gue bisa beli apartemen yang kalau waktu gue kerja itu di awang-awang doang, nggak bisa kesampean gitu. Gue beli satu kondo di Menara Jakarta. Itu adanya di seberangnya JI Expo Kemayoran. Nah, itu udah lunas, Dek. Belinya nah, lo bisa cek deh harganya berapa. Sebenarnya kalau yang itu nggak cash karena gue ambil cicilan 4 tahun ya. 4 tahun itu kali 65 juta, lo bayangin aja. 65 juta sebulan, lo mesti bayar tiap bulan selama 4 tahun. Kalau lo kerja kantoran, bengek nggak tuh kira-kira? Waduh, gila, stres gue. Gue bisa. Makanya, hanya di bisnis network marketing gue bisa kerjain itu karena gue nggak kerja sendirian, tapi ada tim yang kita kerja bareng-bareng dan sistem itu memungkinkan kita untuk mendapatkan passive income. Jadi pada saat gue lagi kuliah, jadi sampai
pada saat gue kerjain bisnis gue ini, network marketing, gue sempat off, Dek. Gue sempat kuliah ke Cina, lo bayangin. Gue benar-benar nggak di Indonesia gitu, gue kuliah di negara lain. Dan bisnis ini tetap jalan, gue tetap bayar cicilan gue. Cicilan gue bukan cuma satu itu doang yang 65 juta per bulan. Tapi ada cicilan-cicilan lainnya yang lumayan gede-gede juga. Wah, hebat ya. Ya, itu harus pilih perusahaan yang benar. Pertama perusahaan mesti benar, baru kitanya juga mesti benar. Berarti orang di bawah lu itu banyak repeat order juga ya, walaupun lu nggak nyari orang baru, dia repeat ordernya kencang berarti ya. Iya, benar banget. Kebetulan gue masuk ke perusahaan network marketing yang produknya itu works, even nggak satu box, Dek. Orang cobain satu saset, itu besoknya tuh udah nanya gitu. Besokannya udah langsung nanya, itu apaan yang lo kasih ke gue gitu, segitu ngerasainnya, manfaatnya. Jadi mereka akan repeat order. Tapi diri lu juga harus beli dong, apa gimana? Maksud gue, Kalau lu kan... Nah, itu termasuk dalam, ada beberapa kesalahan yang nanti akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau gue sendiri, memang gue di awal gue konsumsi dulu, karena kita tidak akan bisa menceritakan mengenai sebuah produk kalau kita sendiri nggak ngerasain manfaatnya ke badan kita kan. Misalnya nih, contoh aja, gue cerita mengenai produk untuk jerawat, tapi gue jerawatan parah. Menurut lo closing nggak? Ya, itu sih, mendingan ganti produk lain aja. Exactly. Nah, dulu gue jerawatan parah, sehingga ketika gue konsumsi produknya, gue nggak perlu ngomong deh, teman-teman gue yang kenal gue, lu pada nanya semua, lu udah nggak jerawatan lagi ya, gitu. Nah, terus gue dulu bulet, Dek. Gue dulu 70 kilo. Wow. Asli, gue tebel. Jadi, sekarang, dan teman-teman gue rata-rata tahu gitu, kalau follow IG gue ya, kerjaan gue tuh makan terus. Kayak, kalau gue nggak lagi tidur, gue pasti lagi makan. Jadi lo kebayang dong buletnya gue, dan makanan gue tuh bener-bener bukan makanan diet, itu yang namanya snack gue itu harus selalu ready, snack ya. Jadi kalau dalam keadaan normal gue tidak mengkonsumsi suplementasi untuk menjaga metabolisme, itu melar. Orang-orang tahu gue itu dulu bulet. Nah terus ketika gue kerjain bisnis ini kan gue konsumsi, sehingga tanpa gue ngomong apa-apa deh, orang tuh nanya ke gue, lu kurusan ya? Lu suntik kurus di mana, atau lu apa yang lu kerjain sampai jadi kurus begitu. Jadi lu nggak perlu cerita panjang lebar, orang udah nanya sendiri. Nah itu kalau produknya works, ada hasil yang kelihatan. Testimoni diri sendiri itu hebat banget itu. Exactly, dan lu nggak pernah ngomong kan. Beratnya berapa dulu. Gue sebelumnya? sekarang 70 jadi 60. Oh beda 10 kilo lumayan ya. 10 kilo tuh kelihatan, men. kelihatan di muka, kelihatan di perut, kelihatan. Nah itu gue MLM, gue udah cobain makanan produknya. Gue bilang kok gue nggak berasa apa-apa gitu loh. Udah 3 bulan udah keluar 26, nggak biasa-biasa aja ya. Ya gue mau bilang juga ke orang lain ya sulit ya kan. Gue cobain nyokap gue bilang biasa aja, terus takut lagi. Ini mahal banget produknya. Gue cobain 2 kali aja deh. Udah nggak ada efek. Cuma keluar uang, tapi komisinya gede bro. Komisinya gede sih. Iya ada, pasti ada perusahaan yang kayak gitu. Makanya karena mau bayar komisinya gede, bisa jadi barang itu jadi overpriced. Artinya barang itu value-nya nggak segitu, tapi dijual mahal buat apa? Buat bayar komisi gitu. Jadi kalau lu mau makan komisinya, ya lu usahain lah jualin itu barang gitu. Tapi itu nggak bisa bertahan terlalu lama, Dek. Karena finally, at the end of the day, orang akan realize, barang lu nggak ngefek bro. Nggak kuat gue beli segitu mahal untuk barang yang gue nggak ngerasain benefitnya, dan sorry gue nggak beli lagi. Ended up pasti akan kayak gitu, Dek. Dan teman-teman gue yang udah beli malah, lu bayar punya gue deh, jual murah. Lu ngaco kan, bukan dia konsumsi kan. Aduh. Leadernya sih, ayo berjuang terus, mencapai 1 miliar, 100 juta per bulan. Aduh. Cepat-cepat deh, cepat-cepat bertobat. Kita mau mulai masuk nih ke bahas kesalahan-kesalahan supaya nggak fail. Iya, boleh, yuk. Oke. Nah, kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang umum ya, yang bikin orang-orang fail di dunia network marketing. Jadi gue nggak akan membahas secara spesifik, membahas mengenai perusahaan tertentu atau orang tertentu tidak. Tapi ini secara general. Secara general biasanya orang-orang tuh gagalnya kenapa? Nah,
Pertama itu adalah salah pilih perusahaan. Salah pilih perusahaan. Jadi banyak orang tuh udah ngerjain, udah buang effort, buang waktu untuk ngembangin jaringan, tapi ternyata kemudian setelah sekian bulan atau setelah setahun, 2 tahun, ternyata perusahaannya tutup, websitenya maintenance terus, atau websitenya jadi lemot, nggak bisa diakses, dan ternyata perusahaan itu tidak legal gitu, tidak berizin sama pemerintah, ditutup sama pemerintah. Oh, ternyata money game, ternyata scam gitu. Dan akhirnya semua itu jadi sia-sia. Nah, itu yang pertama. Yang pertama Berarti adalah salah pilih perusahaan. kredibilitas perusahaan ya. Nggak, kadang kalau kita datang ke seminar itu orangnya pakai jas. Jadi ya kita udah kayak merasa apa sih, terhipnotis kan, ya orang pasti bener lah. Ini ada bukti-bukti, dia pasti ngasih bukti kan. Nah, mungkin itu kali ya. Itu ngeceknya gimana itu? Nah, pertanyaan bagus deh, pertanyaan bagus. Jadi yang namanya perusahaan network marketing itu standarnya, kalau lo mau cari yang relatif aman lah ya, yang udah kesortir, harus yang sudah terdaftar di APLI. APLI itu apa? Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Hurufnya singkatannya APLI, 4 huruf, APLI ya. Jadi kalau kayak dokter-dokter tuh tergabung di IDI, Ikatan Dokter Indonesia gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke APLI itu harus disortir dulu, nggak sembarangan bisa dapat keanggotaan di APLI. Jadi APLI itu adalah satu-satunya asosiasi direct selling, asosiasi network marketing yang merupakan kepanjangan tangannya dari WFDSA. Jadi di seluruh dunia tuh ada asosiasinya namanya World Federation of Direct Selling Association, WFDSA. Oh, hebat ya. Dan di Indonesia itu dipegang sama APLI, the one and only. Jadi kalau seandainya perusahaan-perusahaan yang tidak berhasil masuk ke APLI, mungkin karena ada sesuatu yang kurang lengkap, ada payout yang something wrong, something suspicious atau mencurigakan, atau produknya belum dapat BPOM atau halal atau apa segala macam. Ya, nah itu kalau nggak masuk ke APLI karena sesuatu yang belum benar gitu ya, nggak masuk ke APLI, nah itu harus jadi tanda tanya. Why? Nah jadi patokannya gue masuk APLI bro. Oke, hati-hati ya, hati-hati ya. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak berhasil masuk ke APLI, kemudian masuk ke asosiasi buatan lainnya yang bukan APLI gitu. Jadi lo pastikan asosiasi perusahaan tersebut terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI. Nggak ada tambah-tambahan huruf dan nggak ada tambah-tambahan angka lainnya. Nah, gue mau nanya, ada AP2LI. Pernah dengar nggak? AP2LI. Ya. Itu ibaratnya gini, gue mau ke dokter. Dokter ini nggak terdaftar di ID, tapi terdaftar di IDDI. Lo mau nggak ke sana? Oh ya gue nggak tahu. Gue kira itu bagian dari sesuatu yang organisasi yang bagus gitu kan. Oh berarti itu nggak boleh ya? Ya. Oke. Ya lo bisa riset sendiri, gue nggak mau menjudge ya. Tapi di Indonesia itu satu-satunya asosiasi direct selling yang di-trust, yang merupakan kepanjangan tangannya WFDS, ada one and only itu namanya APLI. Jadi perusahaan-perusahaan network marketing gede-gede ya, kayak misalnya lo tahu Amway, pasti pernah dengar dong Amway. Terus ada ada Nu Skin, ada Oriflame, pokoknya perusahaan-perusahaan yang solid lah ya, perusahaan yang udah gede, established, itu pasti masuknya di APLI, bukan sesuatu yang mirip-mirip. Oke. Ya. Itu catatan. Sadar. Oke. Catatan. Jadi lo harus make sure bahwa perusahaan itu udah terdaftar di APLI. Terus syarat lagi adalah perusahaan itu harus punya surat izin usaha yang benar. Jadi kalau di Indonesia itu namanya dulu namanya SIUP-L, surat izin usaha penjualan langsung, bukan SIUP. Bukan SIUP. Gue dulu buka toko di Mangga 2. Itu gue punya SIUP. Tapi nggak bisa bikin MLM. Kenapa? Itu bukan SIUP-L dulu. Sekarang itu udah di-revise, bukan SIUP-L lagi. Jadi kalau orang yang bilang udah SIUP-L gitu, lo mesti minta revisinya karena sekarang namanya SIUP KLBI 47999. Nah, itu lo bisa research lagi nanti. Oke, ada nggak perusahaan yang punya itu? 4799. Emangnya kalau kita lagi join, emang kita nanya ada SIUP KBL itunya? Lo harus make sure dong, lo harus make sure. Kayak misalnya lo mau investasi, lo mesti tanya dong mana surat izin OJK-nya. Emang lo mau taruh duit miliar-miliar atau puluhan juta, ratusan juta tanpa lo tahu itu lembaga keuangan punya izin dari OJK apa enggak? Oke, biasanya bentuknya apa sih? Dipajang di perusahaannya itu gede-gede. Iya, sertifikat. Di foto ditempel aja di dinding kali sama dia gitu apa gimana? Bisa ditempel di dinding atau kalau perusahaan itu
punya website ya biasanya dipajang di websitenya. Soalnya kan membernya ada 100 nih, 200. Masa nih sertifikat aslinya dioper ya ke semuanya ya kan? Itu kan dokumen deck, nggak bisa di hand over ke member-member di bawah-bawah gitu. Ntar kalau hilang gimana? Kayak lu punya akta lahir aja. Jadi itu Nah, akan iya, ada itu di perusahaan. gimana? Tapi kan perusahaan itu biasanya memajang itu di websitenya. Jadi lo bisa kasih lihat lah, ini udah tersertifikasi loh. Kayak misalnya perusahaan bilang gua ISO, udah ISO gitu ya, ada sertifikasi ISO gitu, ISO. Nah itu kan nggak perlu dibawa-bawa sama semua orang salesnya dong. Pabrik itu salesnya bawa ini gue udah ISO gitu, nggak perlu. Dia kasih lihat aja ini ada fotonya atau ini ada di websitenya gitu. Tapi bisa di cross check ulang ya kan? Ini sertifikatnya asli apa enggak? Kalau lo mau seriusin bisnis itu, lo harus make sure. Kalau lo mau cari duit di situ, karena apa? Karena ketika lo ngerjain bisnis network marketing, lo punya nama baik dan reputasi yang dipertaruhkan. Once lo merekomendasikan sesuatu yang tidak valid, kemudian perusahaan itu ternyata run away, perusahaan itu lari, orang tuh kenalnya lu, nama lu yang rusak, Dek. Jadi lo harus make sure kalau lo mau kerjain bisnis ya, kecuali lo cuma pengen beli produk, pengen cakep, pengen sehat, ya udah, no comment lah. Nggak perlu sedetail itu. Tapi kalau lo mau kerjain bisnisnya, maka lo harus make sure siupnya gimana, terus udah apply apa belum. Terus produk-produknya udah BPOM belum, udah halal belum. Halal juga jangan sembarangan, halal itu harus dari MUI, kalau yang di Indonesia ya. Gitu, karena orang Indonesia cukup concern dengan halal. Kayaknya kebanyakan inilah muslim ya, 80% iya, ya. Bener. Exactly. Jadi halal penting banget. Nah, yang kedua apa nih? Ini yang pertama perusahaan lah ya, udah jelas. Mesti ada dua hal itu. Sekarang perusahaan yang kedua apa nih? Yang kedua, perusahaan itu harus punya konsep yang original. Artinya dia bikin visi, misi perusahaan gitu. Dia punya konsep yang original, bukan sekedar copy punya perusahaan orang lain. Gitu. Jadi lo mesti kalau bisa sih lo kenal dulu siapa foundernya, dia bikin perusahaan ini tujuannya buat apa gitu. Jadi perusahaan itu memang benar-benar punya sesuatu yang unik, yang perusahaan lain nggak punya. Itu namanya USP, Dek. Ada unique selling proposition atau unique selling point gitu. Betul, lo punya kelebihan gitu ya. Kalau lo misalnya lo join ke perusahaan yang ngikutin tren gitu ya, oh trennya lagi apa nih, misalnya lagi stem cell atau lagi probiotik, lagi prebiotik, dan kemudian dia ikut. Nah, itu lo mesti hati-hati gitu. Kalau perusahaan yang cuma kopi-kopi doang, dia nggak akan bisa ngalahin aslinya. Jadi, apalagi kalau visi misi perusahaan ternyata copy paste, itu lo mesti hati-hati. Terus konten-konten gitu ya, konten-kontennya bener-bener bikin sendiri nggak atau copy-copy dari perusahaan orang. Itu juga lo sebenarnya kalau baru-baru mungkin nggak terlalu aware ya. Tapi lama-lama lo akan tahu lah. Jadi harus lihat perusahaan lain juga, berarti ya lu bandingin, oh kayaknya ini sama banget nih sama perusahaan ini. Ini siapa yang original duluan nih ya kan? Mungkin itu bener. Pinter juga loh. Riset pasar itu dulu ya. Itu susah juga ngeceknya ya, risetnya biasanya sih harus datang dulu ke seminar segala macam ya kan. Betul. Kalau bisa lo kenal sama foundernya. Iya, ya memang ketika lo mau deal sesuatu yang serius ya lo harus kenali dulu. Kayak lo cari pacar lah, cari istri lah. Cari istri kan nggak bisa yang kenalan sekali terus langsung yaudah kita married yuk gitu kan. Lo mesti kenalin dulu dia siapa, backgroundnya apa, orang tuanya siapa, keluarganya kayak apa. Bener gak? Seserius itu ya? Ya, nggak cuma join langsung ya. Iya, karena namanya bisnis network marketing itu kita tuh kayak orang merit lah, yang nggak bisa pindah-pindah gitu. Salah satu kesalahan lain di bisnis network marketing kenapa orang banyak gagal adalah karena pindah-pindah. Jadi ibaratnya lo baru join nih, terus lo ngerasa fail, lo ngerasa fail, udah sebulan coba nggak berhasil, ditawarin lagi sama perusahaan network marketing lain, lo daftar lagi, mulai lagi dari nol. Lo jalan 6 bulan, ngerasa nggak jalan, lo daftar lagi di perusahaan lain. Yang nggak jadi jaringannya. Berarti visi misinya harus dilihat ya. Harus yang original, yang pokoknya yang luar biasa ya. Jadi kita member juga kan jadi semangat mungkin ya ngerjainnya juga kan. Ini kayak kita milik sendiri, kayak perusahaan milik sendiri soalnya kan. Yes, benar banget. Ya, lo harus benar-benar comfortable, harus benar-benar nyaman sama foundernya, dan lo yakinlah dia visioner, dia berpikir berapa langkah ke depan. Karena seorang founder atau seorang CEO atau seorang pemimpin perusahaan itu, ketika dia tidak visioner, hanya copy-copy, you have to be careful. Karena kemajuan lo itu di tangan orang yang cuma nunggu ada original dari tempat lain dan dia mengcopy doang.
itu biasanya hasilnya bangkrut, maksudnya perusahaannya nggak bakalan berkembang kali gitu ya. Nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa gede. Karena dia nungguin kan, orang bikin apa baru dia copy. Ini namanya fotokopi, mesti ada aslinya, bro. Oh, oke oke. Sekarang next yang Iya, ketiga nih. Yang ketiga apa oke. nih? Apa yang Yang kedua ketiga, masih mau di ini? nggak, udah Udah. kok. Nah, yang berikutnya adalah mentalitas coba-coba. Mentalitas coba-coba. Jadi kalau orang mau bikin usaha gitu ya, mau bisnis, itu kan biasanya modalnya lumayan gede ya. Kayak lo deh, lo mau bisnis, misalnya mau bikin pabrik susu gitu ya, pabrik susu. Investmentnya gede Susu dong. almond Ya, lumayan. ya. Nah, investmentnya kan 30-an. lumayan. Artinya, lo akan benar-benar serius kerjain bisnis itu kan. Nggak semudah itu lo menyerah, bener nggak? Lo Bener. akan bener-bener fight banget karena lo udah invest banyak di situ. Nah, di bisnis network marketing deck itu banyak yang modalnya kecil. Kayak lo modal, kalau di bisnis gue tuh ada yang 60.000. 60.000 udah bisa ngerjain bisnis gitu. Nah, yang kayak gini itu biasanya yang join-join yang misalnya yang murah-murah ya, 60.000 lah, seratus Hmm. ribu. Nah, ini banyak yang punya mentalitas coba-coba. Artinya gimana? Ya udah gue coba deh. Kalau gue berhasil, ya syukur. Kalau nggak berhasil, ya udah. Oh, gue nggak bangkrut gitu. Nah, ini yang bikin orang tuh kurang ada fight-nya, kurang ada gregetnya. Nah, Oh, ini gue paham kesalahan sih. Jadi berikutnya. karena orang menganggap remeh, lu udah 60.000 doang, gue nggak ada untung ruginya. Kalau lu ngeluarin lebih banyak, kayak gue 26 nih, gue udah Mm-mm. fight juga 3 bulan, gue tetap out juga kan. Tapi setidaknya ada Iya, fight itu ada fight banget. Nah, mungkin betul, itu kali betul. ya. Jadi cara Betul, bangkitin betul. fightnya gimana nih? Ya memang dari awal lo memang harus punya tujuan yang cukup serius dengan sebuah bisnis. Kalau tujuan dari awal lo coba-coba, maka kemungkinan besar ya lo akan jadi korban percobaan. Karena lo coba-coba gitu. Nah, Jadi gue dari pikir awal, daripada gue coba dulu lah kalau berhasil. Bener juga sih mm, kalau gue mindsetnya gitu. Oh murah, mm-mm, ya udah lah ya. Salah ya berarti exactly. ya. Jadi kalau dari awal tujuan lo adalah mencoba, ya lo akan jadi korban percobaan diri lo sendiri. Jadi dari awal itu Oke, gue harus mau sesuatu nanya nih. yang serius. Mm-mm. Ya serius, gue mau nanya nih. Lu kan apa? Lu udah target gak sih waktu ngerjain yang bisnis yang ini kan, multi level kan? Ini gue Ada. berapa bulan nih? Kalau nggak berhasil, gue bakalan pindah. Ada gak? Oh, gue Coba. nggak ada istilah kalau nggak berhasil, Dek. Nggak ada kalaunya. Jadi pada saat gue memutuskan untuk join bisnis ini, itu gue berada dalam kondisi yang gue sudah sadar setelah 10 tahun lebih gue kerja kantoran di perusahaan besar, perusahaan asing dengan gaji yang menurut orang-orang besar, gue punya impian yang tidak tercapai di situ, which is gue kepengen beli rumah. Lo tau lah, sekitar 5 tahun lalu itu harga rumah itu udah MM-an lah ya. Kalau gue sempat Hmm. cek di Kelapa Gading itu 5M. Itu rumah tua, Kelapa Gading, bukan rumah baru, rumah tua 5M. Terus gue pikir Oh iya. apa gue melipir dikit ya, gue cek-cek tuh ke Alsut, ke Tangerang ya, ke Alsut. Gue lumayan Hmm. suka tuh lingkungannya, Alam Sutra kan hijau gitu ya. Nah, gue cek di sana rumah tua Sejuk, juga. bagus ya kan. Exactly. Rumah tua juga itu 2M. Artinya rumah tua itu gue harus robohin, harus bangun baru atau bener-bener renovasi gede-gedean deh. Itu 2M. Dan sebagai karyawan pada saat itu, udah 10 tahun gue kerja, 2M itu masih Hmm. nggak kebeli sama gue. Nggak kebeli. Karena gue tabungan itu 1M pun gue nggak ada. Gitu. Hmm. Nah, di situ gue sadar, kalau gue kerja 10 tahun lagi, itu kan gue udah kerja 10 tahun ya, se-M nggak ngumpul kan. Kalau gue terusin 10 tahun lagi, taruhlah gue ngumpul 2M, gaji gue naik gitu ya. Taruhlah ngumpul 2M. Tapi ketika udah 10 tahun kemudian, apakah harga Naik rumah di lagi, Alsut itu masih 2M? Exactly. Berarti gue pikir, pasti naik ngadesu lagi, nih. gila itu. Iya, gue sadar gue kerja di perusahaan sebesar itu dengan posisi setinggi itu, which is gue udah agak susah tinggi lagi karena gue udah pegang country, udah pegang beberapa country sekaligus. Kerja gue udah kayak kuda deh, bener-bener kerja rodi deh. Udah Weekend kayak juga gue kuda, kerja terus. ya kayak udah maksimal banget di sana ya, udah all out Betul, ya. betul, betul. Udah maksimal gitu. Masih nggak ngejar untuk mewujudkan impian gue yang adalah beli rumah. Ya mungkin nggak semua orang punya impian beli rumah, tapi gue punya impian beli rumah dan itu nggak bisa diwujudkan dengan gue kerja kantoran. Dan di situ gue sadar gue harus punya plan B. Gue harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan gue lihat temen gue itu posting income, bulan pertama dia 20 juta. Bulan pertama, men. Bulan pertama 20 juta. Terus gue tanya, dan jawaban dia adalah, gue juga nggak ngerti, Lus. Lu bayangin, orang dapat income 20 juta, gue suruh jelasin, dia nggak bisa. Aneh ya. Artinya apa? Artinya kalau orang sedongdong itu, tapi bisa dapat 20 juta di bulan pertama,
lu kalau pakai otak dikit bisa nggak sih? Harusnya bisa dong. Oh, lu Jadi gue cuma termotivasi dari situ berarti. iya, Orang gue tanya dong dia aja. nggak bisa jelasin. Oke. Masa gue kerja 10 tahun, gue presentasi buat perusahaan gede, masa gue nggak bisa dapat yang at least sama kayak orang yang nggak bisa jelasin ini gitu. Dan akhirnya ya udah, lu jelasin ke gue. Itu pun dia masih nggak confident, dia nggak jelasin ke gue. Dia bilang, Lus, gue nggak ngerti beneran. Kalau lu mau dijelasin, gue akan ajak orang lain. Dia ajak waktu itu leadernya yang jelasin ke gue gitu. Jadi dia temenin leadernya yang ngomong, dia diam aja. Ya gue join lah. Gila, dia aja bisa 20 juta. Gitu. Tapi sebelumnya lu ada nyoba-nyoba bisnis gak sih? Lu nggak langsung terjun di sini? Ada. Tapi itu sembari kerja, berarti sembari kerja ya? Oh masih dari kuliah. Dari kuliah itu gue memang udah cari duit. Jadi gue ngajar les privat. Itu active income, Dek. Jadi pada saat orang-orang itu masih ngajar les privat ke rumah-rumah, per jamnya itu ngecas 25.000, waktu itu gue ngecas 200.000. Lumayan kan? Lumayan. Gede juga. Karena yang gue ajar kebetulan anak-anak sekolah internasional, dan pada saat itu tidak banyak sekolah internasional, Dek. Jadi kurikulum mereka tuh beda. Buku-buku mereka dari Singapura, semuanya bahasa Inggris, dan rata-rata kalau orang-orang guru-guru les privat gitu suruh ngajarin sesuatu yang mereka tidak pelajari sebelumnya, itu kan kayak yang gue aja nggak belajar ginian dulu gitu, lo disuruh ngajar mata pelajaran yang aneh-aneh gitu. Nah pada saat itu kebetulan gue memang pegang anak-anak sekolah internasional, karena gue dulu kuliahnya teknik sipil. Jadi kalau lo suruh ngajar matematik, fisika, kimia, makanan sehari-hari gitu. Jadi emang dulu cari duit, tapi gue sadar bahwa itu adalah active income. Nah, artinya apa? Lu kerja itu ada batasnya. Sehari lu mampu ngajar berapa orang? Lu ngajar 5 orang juga suara lo habis dong. Kecuali lu ngajar 10.000 orang dalam waktu 2 jam ya. Iya. Nah, itu baru kan? You got the point. Ya, jadi gue akhirnya sadar itu active income. It doesn't work for me. Lu mau kerja kayak kuda berapa lama, berapa tahun gitu ya. Terus gue sempat buka toko di Mangga 2. Buka toko di Mangga 2 itu gue juga akhirnya sadar it doesn't work. Jadi gue udah abis gue kerja kantoran dulu, terus gue sempat berhenti. Kemudian gue buka toko di Mangga 2. Jadi gue impor barang, terus pada saat itu tuh belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Waktu itu adanya namanya Toko Bagus. Mungkin lo pernah denger ya, Toko Bagus. Tahu gue Toko Bagus ya. Iya, zaman dulu kan. Nah, itu Toko Bagus tuh gue mainin, Toko Bagus, terus gue bikin website sendiri apa segala macem. Yang waktu itu toko-toko di Mangga 2 belum ada yang online, jarang banget yang online, gue udah online. Nah, ternyata hasilnya itu ya memang tidak sebesar kerja di perusahaan asing. Akhirnya gue ended up, waktu itu sekitar berapa belasan tahun yang lalu lah ya, akhirnya gue putusin untuk ya udahlah bokap gue aja yang jaga toko di Mangga 2, karena gue ngerasa wasted ya waktu gue untuk income yang gak grow gitu. Setelah gue kerjain setahun, ya mentok-mentok sebulan ya 10-15 juta gitu, lo gak bisa jauh lebih gede dari itu. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke kantor, kerja lagi di perusahaan asing. Kantor yang sama jadi, yang sebelumnya itu? Sama ya? Beda. Jadi sebelumnya gue di perusahaan Amerika lama, terus gue quit, gue pindah ke perusahaan Singapura, gue quit lagi perusahaan Jerman gitu. Perusahaan asing semua sih. Cuma ya keren ya, tapi nggak bisa beli rumah deh. Kerennya dari mana? Keren jabatannya aja. Iya, dari luar keren. Terbang-terbang bisnis kelas, nginep di hotel bintang 5 gitu ya, mobil kantor, semua keren ya. Tapi nggak bisa beli rumah, dan di 10 tahun lebih itu gue sadar. Lama juga ya sadarnya. Sorry. Lama banget sadarnya. Iya, tapi bagusnya adalah lo sadar dan lo mau berubah. Kalau lo udah sadar dan lo mau berubah, atau lo nggak sadar-sadar, nah itu lebih tragis lagi. Nah, ternyata 5 tahun kerjain bisnis network marketing, it change everything sih, udah berubah semua. Sebenarnya nggak 5 tahun ya. Dari setahun pertama, gue udah shock banget sama resultnya. Berarti coba lanjut lagi ya, yang keempat ya, berarti ya sekarang ya. Ya, yang berikutnya adalah kesalahannya orang itu cuma mau jualan doang, tapi dia tidak mau mengkonsumsi produknya. Jadi, kalau orang namanya jualan doang, tapi nggak pernah konsumsi produknya, dia nggak ada testimoni pribadi, dan dia nggak ada confidence untuk menjelaskan produk itu seperti apa kan manfaatnya. Karena dia sendiri nggak makan. Begitu orang nanya, rasanya kayak apa ya, manis apa asem ya, nggak bisa jawab. Ya, jadi itu perlu lah ya konsumsi ya. Harus konsumsi produknya, karena
bullshit lah lu bisa merekomendasikan sesuatu tanpa lu punya keyakinan akan produk tersebut. Misalnya gini deh, lu bisa rekomendasiin dokter itu bagus kalau lu pernah sembuh dengan cepat di dokter itu kan. Iya benar. Atau Maksudnya paham lah. atau lo makan di restoran, lo doyan bakso, lo udah compare semua bakso di seluruh Jakarta gitu. Terus lo ketemu bakso yang enak banget dan lo dengan semangatnya ceritain bakso itu ke teman-teman lo. Men, lo udah pernah coba belum bakso yang di situ? Itu enak banget. Karena lo begitu confident-nya dan lo udah ngerasain sendiri enaknya itu. Kalau lo nggak pernah cobain itu bakso, terus lo rekomendasi, lo katanya bakso itu enak loh. Gak ada power. Berarti ya produknya harus kita rasain manfaat. Kalau kita rasa nggak manfaat, ya percuma. Udah nyoba, ya lebih baik sih pindah tempat lain ya. Ini kalau berasa manfaat, Betul. powernya ketahuan sih. Kalau kita rekomendasi sesuatu yang bermanfaat, kita nggak usah dikasih duit, pasti kita ngomong sendiri pasti. Apalagi orangnya lagi butuh. Exactly. Pasti. Nah, indahnya dunia network marketing adalah ketika lo mereferensikan atau merekomendasikan sesuatu dan orang itu akhirnya beli, lo mendapatkan komisi. Kalau lo merekomendasikan restoran, mungkin restoran itu tidak akan memberikan komisi sama lo kan. Gitu. Jadi, di indahnya dunia network marketing adalah ketika lo mereferensikan atau merekomendasikan sesuatu dan terjadi closing, lo dapat sesuatu. Cuma itu doang sih bedanya. Oke, intinya dapat bonus lah ya. Udah ngasih tahu manfaatnya, orang join. Sekarang yang kelima apa nih? Yang berikutnya adalah tidak mau belajar marketing plan. Jadi lo ceritanya produk terus, tapi lo tidak menceritakan potensi bisnisnya gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Apalagi di perusahaan yang produknya bagus, Dek. Perusahaan yang produknya bagus-bagus, itu lo nggak usah ceritain marketing plan pun dengan mudahnya lo akan jual produknya. Tapi itu justru jadi kesalahan. Kenapa? Karena orang itu ketika misalnya dia udah suka nih produknya, tapi ternyata temennya atau saudaranya yang lebih dekat dibandingkan kita gitu ya, ternyata saudaranya juga jual. Akhirnya dia pindah kan. Jadi nggak loyal. Jadi memang idealnya adalah ketika orang udah suka produknya, ya lo mesti jelasin juga marketing plan-nya. Tapi banyak orang yang ngerjain bisnis network marketing itu nggak nguasain marketing plan, jadi nggak bisa cerita marketing plan. Dia fokus jelasin, pokoknya produknya bagus deh, gue udah pakai bagus deh, gitu. Closing sih closing, tapi nggak gede jaringannya. Karena nggak ngerjain marketing plan-nya. Karena dia pindah ke saudaranya yang ngerti kan. Iya, bisa hilang, bisa lepas. Bisa hilang, ini hilang ya, oke. Iya, betul. Next, apa lagi nih? Next, kesalahan berikutnya yang adalah nggak mau yang ke-6 ya. Ke berapa tuh udah? Ke-5. Nggak mau belajar. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan network marketing itu disuruh baca buku. Gue nggak tahu lo ada yang suruh baca buku nggak, leader lo? Leader gue ada yang baca buku tapi 1 atau 2, tapi yang lain nggak disuruh. Nggak disuruh baca buku ya? Oke. Nggak ada. Itu quite fatal sebenarnya karena bisnis network marketing itu adalah bisnis manusia. Bisnis jaringan itu membina manusia, bukan bisnis jualan gitu ya. Artinya kalau lo tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan ilmu lo, maka ilmu lo akan stuck di situ-situ aja dan hasilnya juga akan stuck di situ-situ aja gitu. Jadi di yang namanya leader-leader yang berhasil di network marketing itu biasanya adalah pembelajar. Makanannya buku, setiap hari baca buku. Terus nggak pernah bolos ikut training-training. Bahkan training-training yang mengeluarkan biaya, kayak misalnya ada training, ada Tung Desem lah, ada siapa lagi, Anthony Robbins lah, ada siapa, exactly, ikut yang kayak gitu. Nah, mau investasi waktu dan biaya untuk belajar, karena itu akan memberikan kita ilmu-ilmu yang baru, yang bikin bisnis kita juga maju terus, karena ketika ilmu lo nggak nambah, yang lo kerjain juga kan pasti itu aja, itu nggak bisa grow. Itu sih sebenarnya simple, tapi banyak orang yang tahu tapi nggak ngeremehkan kalau gue bilang sih. Soalnya, ya ini udah ada marketing plan, udahlah. Ya gue ikutin aja. Apa kata dia, ngapain gue keluarin duit lagi ke Anthony Robbins, segala macam. Nah, mungkin lu bisa lebih spesifik. Kenapa harus, kalau orang bisnisnya wajar ya, kalau gue sih, gue kalau mau bangun bisnis, mindset gue harus gue tingkatin terus, ya kan. Tapi gue nggak ngerti nih, kalau emang ternyata perlu juga ya, untuk marketer ya. Iya, orang itu gampang bosen. Jadi, kalau dia udah ngerjain sesuatu, meskipun dia dapat uang, misalnya lu udah 20 juta sebulan gitu ya, tapi lama-lama lu bosen gak sih?
Ketika lo udah terbiasa dapat 20 juta sebulan, itu gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang baru, gue rasa lama-lama lo akan bosan. Apa yang bikin orang itu jadi nggak bosan? Ketika orang itu ketemu sesuatu yang baru. Nah, itu juga yang gue terapkan di jaringan gue. Nah, gue rutin memberikan training kepada tim gue seminggu sekali, at least seminggu sekali, dan setiap kali gue memberikan ilmu yang baru. Jadi tim gue yang udah ikut gue dari 5 tahun yang lalu, itu tidak pernah bolos training, deh. Member-member gue yang udah 5 tahunan di bisnis ini, mereka tetap rutin mau ikut training. Kenapa? Karena mereka tahu tiap kali ada sesi gua, group meeting, itu pasti mereka dapat ilmu baru dan mereka nggak mau kehilangan itu. Sesibuk apapun mereka nyari duit. Jadi yang namanya presentasi lah, mau closing lah, apa itu semua di hold dulu. Presentasi bisa di reschedule, tapi tar dulu, gue mau ikut dulu trainingnya si Lucy gitu. Jadi lu harus punya, kalau lu mau punya jaringan yang gede ya, lu harus punya itu. Bikin orang gak bosan dengan cara lu harus punya sesuatu yang baru all the time. Artinya apa? Lu harus belajar terus, men, karena ilmu lu lama-lama juga akan stuck di situ-situ aja dan orang akan bosan tiap ketemu lu ilmunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Oke, mantap. Buka pertanyaan kali ya. Ini boleh. 6 aja. Monggo. Mungkin sisanya 6 siap episode berikutnya ya. Coba boleh. Turn on commenting. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya sembari lihat-lihat ya, nanti gue ada yang nanya siapa ya. Hebat juga ya, harus berarti itu kayak ilmu perilaku orang ya, biar nggak bosen, mau nggak mau harus belajar terus ya. Iya. Ini berarti bisnis itu yang ilmunya luar biasa. Ningkatin omset juga ya. Maksudnya lu dengan ngasih ilmu-ilmu baru, itu ada tujuannya dong. Tujuannya ningkatin omset kan? Apa? Exactly, pastinya. Karena ketika tim lo melakukan hal yang itu-itu aja dari 5 tahun lalu, misalnya 5 tahun yang lalu tim lo itu berhasil closing dengan cara pasang status di BBM, tapi lo nggak kasih ilmu baru. Sekarang BBM udah nggak ada, lo mau ngapain sekarang? Kalau lo nggak kasih ilmu yang baru. Oh iya, mungkin ada ilmu Instagram, ya Facebook, ya TikTok, ya mungkin cara following TikTok, itu harus belajar lagi ya. Exactly, lo harus punya sesuatu yang baru karena ya dunia juga berubah terus. Jadi gimana kita adjust-nya sama sekarang lebih banyak digital, orang nggak ketemu-ketemu lagi gitu ya. Itu semua lo harus ajarin ke tim lo, jangan cuma lo sendiri yang bisa. Coba mau nanya nih, yang terakhir apa sih yang lo training? Bisa ceritain nggak? Trainingnya kayak gimana sih? Yang terakhir ini? Trainingnya banyak. Jadi kalau di dunia network marketing itu, lo explore bukan cuma teknis ya, bukan cuma teknis kayak lo ajarin digital marketingnya, segala macamnya, SEO dan lain-lain, tapi lo juga harus ngajarin bagaimana communication skill-nya. Ketika lo mau presentasi sama orang, lo ngomongnya apa? Nggak usah presentasi dulu deh. Lo mau ngundang orang, ngomongnya apa? Jangan sampai ya tim kita itu karena nggak diajarin, akhirnya ngejebak. Ngejebak tuh, lo pernah nggak sih dijebak bilang, yuk ngopi yuk. Terus ternyata ketika lo datang bukan ngopi, ada leader-leader dia. Udah ada 2 orang, 3 orang gitu, lo kayak mau dihakimi gitu. Ngerasa kejebak nggak sih lo? Iya, kayaknya nih orang ngebohongin gua nih. Ya udahlah, gua udah dibohongin ya udahlah. Asal tahu-tahu ya, aja. Iya, cuman kecewa aja gitu loh. Exactly. Nah, itu yang fatal, yang banyak orang network marketer itu nggak diajarin. Nah, itu minggu depan lah mungkin kita bisa bahas ya. Apa sih yang perlu diajarin, apa yang jangan sampai tim lo itu bikin orang unhappy. Akhirnya dia hilang semua temennya, semua orang takut sama dia. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, Lucy nih. Yes. Membangun bisnis networking dimulai personal branding, apakah benar? Exactly, benar banget. Karena yang namanya orang mau bisnis itu harus dengan orang yang mereka suka dan mereka percaya. Jadi, yang namanya misalnya gue di perusahaan A gitu ya, Deki juga di perusahaan A. Apa bedanya gue sama Deki? Benar nggak, Dek? Sama-sama mewakili perusahaan A. Perusahaannya sama kok, produknya sama kok, marketing plan-nya sama kok. Tapi apa yang bisa bikin orang join ke gua instead of join ke Deki, atau join ke Deki instead of join ke gua? Justru personal brandingnya lu. Kelebihannya Deki apa? Kelebihan gua apa? Nah, orang itu lebih cocok ke siapa? Jadi personal branding justru itu adalah kuncinya bisnis network marketing. Bukan perusahaan dan produknya yang utama, tapi elunya. Karena orang mau bisnis itu, apalagi bisnis network marketing, dia akan berharap sponsor yang bisa ngajarin dia. Kalau dia cuma join, tapi abis itu dia nanya, Dek, gue mau promosi di Instagram, gimana caranya yang efektif ya? Nggak tahu, lu belajar aja sendiri.
Salah itu namanya nggak. Ya, Berarti harus jadi leader yang baik ya. Berarti iya soft betul skillnya sekali. harus lebih tinggi kayaknya nih. Soft skillnya udah Betul, betul. Betul, terus orang tuh banyak yang gampang nyerah, gampang nyerah. Nah, gimana lo bisa apa ya, mengarahkan mindset dia supaya menjadi orang yang lebih mau fight, nggak gampang menyerah. Nah, itu tidak mudah. Lo nggak bisa maksa bilang, Dek, pokoknya lu dicuci otak gitu. Lu pokoknya kalau lu caranya benar lu pasti berhasil begini gitu ya. Tapi lu nggak digali dulu, goal lu apa segala macam itu juga nggak bisa karena orang tuh nggak ada yang mau dipaksa. Apa bedanya bisnis network marketing sama kerja kantoran kalau ended up lu cuma dipaksa-paksa dan ditarget-target. Nah, seninya kenapa network marketing itu jauh lebih nyeni sebenarnya dibanding kerja di kantoran karena di sini tidak ada atasan bawahan. Leadership itu akan lebih works di network marketing karena lu nggak bisa jadi bos gitu, lu bukan atasan dan lu tidak menggaji siapapun. Artinya orang benar-benar akan follow lu ketika mereka bisa respect lu. Nah, itu berarti personal branding seninya juga. gimana biar bisa apa kita direspek orang tapi kita juga nggak memaksa orang tapi kita mau dia maju. Nah, itu Exactly. tekniknya apalagi orang macem-macem perilaku ya. Betul, betul, Wah, betul, betul. ini ada pertanyaan nih. Oke, jadi kalau join network harus ada training and ilmu baru terus ya berarti Erna Handoko BGS. Iya, benar, Ini benar, temen benar. kali ini. Iya, iya. Salah satu member juga nih. Kalau join network harus ada training ilmu baru terus. Iya, benar. Ilmu baru terus. Jadi, kalau kita mau jadi leader yang jaringannya gede dan terus bertumbuh, ya kita memang harus terus ngejar, kita harus lari jauh di depan, pelajari ilmu-ilmu baru dan mencoba dulu, baru ajarin ke timnya apa yang works. Jadi, kayak gue ngajarin apa yang udah gue kerjain dan works ke tim gue. Bukan apa yang gue baca dari buku mentah-mentah gue bikinin PowerPoint dan gue ajarin. No, karena bisa jadi it doesn't work. Atau mungkin itu works di Amerika, tapi di Indonesia nggak efektif gitu. Jadi kita sendiri sebagai leader itu mesti jauh berapa langkah di depan, mesti implementasi dulu, mana yang efektif itu yang kita ajarin ke timnya. Oke, Bukan cuma berarti teori. harus upgrade mindset, terus praktek dulu, berhasil, Betul. ajarin ke tim. Berarti tim sebenarnya nambah manfaat ya. Cuman Iya dong. nyari-nyari, ya kan? Nah, ini ada yang nanya nih. Tanya dong, mana yang benar? Uji klinis atau uji manfaat? Uji klinis sih ngerti, uji manfaat itu artinya apa ya? Oke, uji Ini klinis teknis banget itu, kayaknya. iya, uji klinis itu lab test. Memang biasanya dokter-dokter ya, orang-orang yang ngerti. Misalnya sebuah suplemen, sebuah vitamin, atau sebuah makanan fungsional gitu ya, ada manfaat apa, itu ukurannya harus dengan uji klinis. Uji klinis itu benar-benar lab test, in vivo, in vitro, benar-benar data yang nggak bisa dibohongin. Nah, uji Uji manfaat ya, manfaat. paten biasanya kali, paten manfaat kali. Mungkin hak Kalau paten. yang gue pernah dengar, paten manfaat itu ya itu lebih kayak penghargaan atas orang berhasil menemukan sesuatu gitu ya. Tapi nggak benar-benar ada data angkanya. Jadi kalau gue sih lebih megang, dan bukan cuma gue ya, karena di tim gue kan banyak dokter-dokter, mereka tuh nggak biasa menanyakan paten manfaat gitu. Lo bisa Google lah. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan farmasi yang di luar negeri, perusahaan-perusahaan suplemen di luar negeri, ya mereka nggak tonjolin paten manfaat, tapi uji klinis. Kenapa? Karena dokter itu akan nanyanya, clinical testnya mana, uji klinisnya apa, datanya mana, gitu, lebih ke angka-angkanya. Jadi kalau dibilang kuatan mana, I would say uji klinis lebih kuat. Karena itu Kuat ya. scientific, scientific angka itu nggak bisa dibantah. Bukan cuma sekedar penghargaan atas orang menemukan sesuatu. Oke, waktunya 10 menit lagi nih. Ada pertanyaan lagi ya. Saya paling sebel, pernah tuh alasan ada yang wawancara, ujung-ujungnya nawarin. Ya, memang ada beberapa yang menggunakan teknik seperti itu ya. Bantu gue dong, gue mau survei gitu ya. Kayak wawancara gitu ya. Itu dia tergantung dari duplikasinya ya, dari perusahaannya atau dari leadernya. Kadang-kadang bukan dari perusahaan, tapi leadernya yang punya inisiatif ngajarin seperti itu, ended up bikin orang ngerasa dimanfaatin, dijebak, buang-buang waktu. Gue udah bantuin lu survei-survei, buntutnya lu cuma pengen closingin gue gitu kan. Berarti Jadi salah, ya, berarti itu salah sebenarnya sih ya. Ya, ya caranya mungkin salah ada ya. yang berhasil dengan cara itu, tapi kalau gue sendiri
ke tim gue tidak menduplikasikan cara yang seperti ini karena terus terang gue sendiri nggak suka digituin. Gue nggak suka pura-pura diajakin dia suruh bantuin survei, terus akhirnya lu mau jualan ke gue, itu gue nggak suka, lu buang-buang waktu gue aja gitu. Karena gue nggak suka digituin, makanya gue nggak ngajarin tim gue untuk melakukan itu ke orang lain. Gue nggak suka dijebak-jebak, makanya gue nggak menjebak orang lain gitu. Simple kok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Desain Jakarta. Halo Sis Lucy, berarti awalnya apa nih yang paling utama? 3 hal yang perlu kita pelajari dalam memperluas network marketing. Mungkin ini Oke, Bisha, maksudnya... ini yang laundry itu bukan sih yang waktu itu lo live juga? Iya bener, temen gue Yang ini. laundry sepatu ya? Bukan ya? Iya, laundry sepatu Bukan di sepatu ya? Cibubur. Laundry sepatu, Iya, dia iya. terima macam-macam sepatu malah. Oke. Awalnya apa yang paling utama? 3 hal yang perlu kita pelajari dalam memperluas network marketing. Oke, sebenarnya yang penting itu banyak. Pertama, legalitas perusahaan dan produk legalitas ya. Jadi itu saringan utama. Kalau secara legal aja udah kagak legal, ya udah nggak usah diterusin gitu. Ntar lu akan buang waktu sendiri gitu. Nah, kedua, lu nyaman nggak dengan produk-produknya, dengan marketing plan-nya, lu suka nggak dengan skema income-nya, lu suka nggak dengan produk-produknya. Percuma lu kerjain bisnis yang income-nya gede tapi lu nggak suka produknya. Percuma lu kerjain bisnis yang produknya bagus tapi lu nggak suka hitungan marketing plan-nya karena nggak kang tahu buat lu, cuma nguntungin perusahaan kebanyakan, ya ngapain dipaksain gitu. Jadi lu mesti nyaman dengan produknya sama perusahaannya. Dari segi legalitas, lu nyaman produk sama marketing plan-nya. Ketiga, leadernya. Karena lo akan benar-benar, kalau lo mau ngerjain network marketing, lo akan benar-benar kerjasama sama leader lo. Jangan sampai lo mau maju, tapi tidak ditunjang dengan leader yang bisa mengajarkan lo sesuatu gitu. Jadi lo ngeraba-raba sendiri. Lo reinvent the wheel. Reinvent the wheel tuh artinya apa ya? Lo harus mencari jalan sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena lo akan waste time, akan buang-buang waktu. Kalau leader lo udah proven, nih ya, kalau mau join business network marketing, lo harus cari sponsor atau cari leader yang udah proven, dia sendiri sangat berhasil dalam hal apa? Bukan dalam hal jualan. Karena network marketing itu not about jualan. Banyak orang enci-enci gitu ya, di Mangga 2, di mana gitu ya, pinter jualan. Tapi harus leader yang terbukti dia menciptakan leader-leader berpenghasilan. Kenapa? Karena lo akan jadi salah satu yang dibikin jadi leader berpenghasilan. Jadi lo harus cari tuh siapa yang terbukti, yang proven dulu, dia berhasil menciptakan leader-leader berpenghasilan. Bukan leader yang bisa sendiri, pintar sendiri, terlalu hebat, tapi tidak terduplikasi gitu. Lo bisa lihat lah jaringannya, kalau misalnya dia tiap hari presentasi di mana-mana, tapi ketika ada pertemuan besar, timnya nggak ada gitu, cuma dia doang sendiri, si superwoman atau superman tersebut. Nah itu jangan. Oke, gue mau nanya nih, lu leadernya, lu berarti udah menghasilkan leader-leader gak nih? Of course. Of course lah. Lo bisa search nama gue di Google atau di YouTube. Ya. Dan lo berapa orang? Berapa orang? Oh, cari tahu sendiri, berarti banyak nih. Silakan cari tahu sendiri, karena internet itu nggak bisa bohong. Gitu. Di tim nah, gua ini itu pertanyaan menarik nih. Mau join, apa? Cis Lucy bergabung di network marketing apa? Lalu Cis Lucy, saya mau join, gimana caranya nih? Pakai WA apa? Oke. Gue kerjain bisnis network marketing, nama perusahaannya adalah Green Science. Nah, sekarang lebih dikenal dengan bisnis online BGS. BGS ya sama Bio Green Science gitu. Kalau mau join, ya tinggal, ini kan IG-nya ada nih ya, sama Luciana Rossi, tinggal di-follow aja IG-nya, klik aja link website-nya, di situ ada WA-nya langsung, bisa chat ke WA, bisa lihat website-nya Lucy, bisa lihat YouTube channel-nya Lucy, explore dulu, kalau kira-kira rasanya agak cocok gitu ya, silahkan chat gitu, tanya-tanya gitu. Jadi nggak harus langsung join gitu, tenang aja. Interview aja dulu, kayak kita kan mau berpartner bisnis ya, kalau mau berpartner itu mesti cocok dulu gitu. Jadi ya PDKT dulu aja. Dan bisa cek di Google ya. Ini si Luciana Rossi ini udah menciptakan leader apa aja nih? Ini yang mesti dilihat kan. Monggo. Ini waktunya bentar lagi nih. Ada terakhir yang mau disampaikan. Masih ada. Ini mungkin 3 menit. Masih mau jawab pertanyaan nggak nih? Ya, boleh, ada lagi nggak? Halo John Alan, Pak John Alan. Ini ini teman tanya mentor nih. Oh oke. Ada pertanyaan dari beliau? Nggak ada nih.
Nggak ada, oke. Ya, basically itu adalah 6 kesalahan yang banyak dilakukan oleh network marketing members, bukan network marketer ya. Karena banyak orang yang join network marketing itu tidak paham mengenai peluangnya bisnis network marketing, sehingga fokusnya ya ke jualan, dan mereka banyak yang join itu tanpa paham lo milih perusahaan itu berdasarkan apa gitu. Sekali dijelasin, ya udahlah gue main join aja, tidak melakukan riset dulu. Nah itu hati-hati, karena ketika lo udah join, udah keluarin duit banyak, tapi ternyata perusahaan itu nggak sesuai atau tidak legal, ya sayang modalnya, karena lo mau ajak orang-orang juga kalau perusahaan itu one day udah nggak lama juga udah hilang gitu ya, reputasi lo rusak, nama baik lo rusak gitu. Dan ini ya anggap aja mau pilih jodoh lah, lo mesti pilih dengan benar, jangan sampai baru berapa bulan nyesel. Cerai mahal cuy. Udah buang waktu sama ini ya, sama duit ya. Buang duit, banyak dan paling kan parah orang adalah ngumpet. reputasi. Ya reputasi udah jelek ya. Reputasi. Mungkin bisa diringkas bener. aja nih, 6 tadi apa? 6 bisa diringkas. Pertama perusahaannya ya. Pilih perusahaan, terus produk lo mesti konsumsi, jangan cuma jualan doang. Terus marketing plan lo harus kuasain, karena daya tariknya network marketing adalah memberikan passive income dan financial freedom. Kalau orang cuma pakai produk doang, ya nggak ada bedanya lah sama bisnis konvensional, lo buka toko atau buka yang lain kan. Gitu. Terus lo mesti belajar, jadi jangan cuma cari duit doang, tapi mesti invest waktu lo untuk isi. Naikin ilmu, karena bisnis ini hanya bisa bertahan dan bisa bertambah besar ketika orang itu tidak bosan. Gimana caranya? Tidak bosan, lo harus memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat, gitu. Ketika orang mengimplementasikan ilmu yang lo ajarin dan mereka berhasil dapat income, mereka akan terus mau belajar sama lo. Tapi ketika lo ngasih training, tapi training lo nggak manfaat gitu ya, dia kerjain, udah buang-buang waktu, buang-buang biaya, terus nggak ada hasilnya, ya orang juga males ikut lo, gitu. Kurang lebih itu deh. Oke, thank you ya, ini udah mau selesai nih. Berarti ada episode 2-nya ya. Episode 2-nya episode 2-nya gimana nih? Mau ada pada mau ikut gak episode 2-nya nih? Senin hari apa ya? Nanti diatur lagi kali harinya ya. Boleh. Ada 6 lagi yang gak kalah pentingnya. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, minggu depan ikut lagi, IG Live lagi. Nggak semua orang mau ngasih tahu ini soalnya. Wah, ini rahasia ini ya. Ya. Oke, thank you Lucy ya, udah ada di sini, udah bergabung Tanya Mentor. Terima kasih teman-teman semua. Ya, see you dadah next semua. week. Bye.